keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Keturunan ulama Kiai Hasan Basri tidak menemukan nama Miftah Maulana di silsilah keluarga besar. Namanya siapa, Mas? Nama asli yang ada di KTP Miftahul Khairon. Panggilannya Tajib. Mas Tajib ini sendiri ini apa benar, Mas? Adiknya Gus Miftah ya? Ya kebetulan, alhamdulillah. Ya kalau memang masih diakui tapi. Apa sih cerita dari dulunya Gus Miftah itu seperti apa sih, Mas? Ya kita dilahirkan dari orang kampung lah, istilahnya dari orang kampung. Memang jadi awal mula ceritanya kita itu di Lampung ya karena dulunya kan orang tua ke Lampung itu kan transmigrasi. Nah setelah itu ya mungkin tempat tinggalnya di Lampung. Nah dari Lampung itu bapak saya membawa anak satu yang pertama yang ada di Palembang. Nah anak yang kedua sampai nomor 4 sampai nomor 5 saya yang terakhir itu semuanya kelahiran Lampung, di Jabung, khususnya tempatnya di sekarang jadi desa Adiluhur kalau nggak salah, desanya Adiluhur. Dulu Adirejo kan, nah sekarang Adiluhur. Dari 5 bersaudara, Pendowo 5 kabeh, lanang kabeh, tapi tinggal siji, tinggal 4. Saya yang terakhir adik dari Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini sendirinya asal dari mana, Mas? Aslinya dulu kelahiran? Aslinya Jabung. Jabung, Mas ya? Jabung. Jabungnya lebih tepatnya daerah mana, Mas? Daerah dulu masih Adirejo, sekarang Adiluhur. Adiluhur. Sekarang Adiluhur. Sebelum pemecahan toh. Kalau dulu kan masih Adirejo. Tadi katanya dari keluarga yang sederhana ya? Ya memang sangat sederhana, Mas. Istilahnya memang ya gimana ya? Ya memang anak orang duwe kan, memang anaknya orang nggak mampu, anaknya orang istilahnya nggak punya, ibaratnya ngomong makan aja kan susah dulu zaman dulu itu kan. Bapak ibu dulu kerja apa, Mas? Ya petani. Petani sawah. Tani sawah, bapak mama dagang di pasar. Dagang pasar. Jadi ya untuk menghidupi anak-anaknya dari 4 bersaudara itu ya dari hasil kebun dan hasil pasar itu. Tapi kan Gus Miftah itu kan dari lulus SD itu kan dipondokkan di tempatnya adiknya bapak yang ada di Jaya Sakti, Kecamatan Anatoha, Lampung Tengah. Terus di Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Setelah lulus baru Gus Miftah di sana lulus SD, ya keluar dari Jabung itu lulus SD. Jadi sanawiyah aliyahnya mengenyam pendidikan di sana di Bustanul Ulum. Terus terakhir ke Jawa? Terakhir ke Jawa dia lulusan tahun berapa ya aliyahnya itu kalau nggak salah 99 atau 98 gitu loh. Dia lulusnya dari aliyah Jaya Sakti itu di Pondok Pesantren Bustanul Ulum itu di bawah pimpinannya Bapak Haji Sudi. Jadi saudara saya. Jadi berarti ketika ibu itu minta Gus Miftah pulang, Gus Miftah otomatis pulang. Ya lihat kondisi juga kayaknya. Lihat kondisi. Iya lihat kondisi. Kalau kondisinya memang memungkinkan ya pulang. Apalagi dia kan sekarang sibuk, Mas. Dia sekarang sibuk syutingan TV kan, sponsor itu kan, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi banyak sekarang kegiatan di luar pengajian ya karena sekarang pengajian itu udah nggak boleh sejak COVID ini, Mas. Kalau dulu sibuk akan jadwal pengajian, undangan. Karena jadwalnya kan per hari aja yang masuk sampai ratusan kan. Sampai indahnya aja sampai berapa bulan berapa tahun kan gitu. Nah tapi terus ya ini yang terakhir kayaknya sama kemarin berapa minggu yang lalu ada di mana Anatoha di Bustanul Ulum di pondok pesantrennya dia dulu. Dia pulang acara vaksinasi sama bansos sama apa kayaknya itu. Saya nggak hadir itu. Hanya sendiri tapi. Siapa ya dia? Iya. Dia bersama Menkes. Oh sama Menkes. Sama Menkes, sama Pak Kapolda Lampung dengan Pak Bupati Lampung Tengah, Pak Mustajito ya. Iya. Itu dia di sana acara bansos sama vaksinasi. Kalau dari pandangan sendiri Mas Tajib ini, seorang kakak Gus Miftah ini seperti apa sih? Ya dia orangnya ya itu tadi, maksudnya yang seperti apa ini? Akrab nggak sama adiknya? Alhamdulillah, saya jarang sekali saya komunikasi dengan dia. Jarang karena? Jarang, nggak tahu, jarang sekali. Nelpon pun nggak pernah? Nggak pernah. Yang namanya telepon itu nggak pernah. Saya jujur dulu ya, saya takut dosa kalau saya bohong, ya kan? Kalau untuk selama ini saya itu bisa dihitung loh, Mas.
Ditelepon. Sampai berusaha nggak ngubungin dia gitu? Saya ditelepon dia itu sekali. Ya, waktu itu dia marahin saya karena saya mungkin saya yang salah ya. Waktu itu kan karena saya sakit. Waktu itu saya sakit perut dan saya itu dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk waktu itu. Nah, saya telepon mak saya kan nangis-nangis dan dia telepon beliau. Nah, beliau telepon saya, marahin saya. Mungkin waktu itu nggak tahu lah. Pokoknya saya nggak mau tahu waktu itu memang saya ditelepon sama beliau pakai nomor telepon istrinya. Itu kalau untuk saya chattingan pribadi sebelum puasa kayaknya. Sebelum puasa. Tapi sampai waktu Cuman itu aja. Chattingan sama beliau langsung. Ya tahu chattingan sama beliau langsung itu sebelum puasa itu hanya kan Ali cuma buru kalau nggak buru ya nggak makan lah istilahnya. Berarti kan dalam cerita ini ibarat kata masih banyak keluarga kandung dari Gus Miftah ini yang sangat sulit, Mas ya? Yo, bukannya banyak lagi, ya memang semuanya sulit. Sulit ya. Jadi dari 4 saudara itu rezekinya kan dia semua. Dari pandangan keluarga nih, Mas. Dari pandangan keluarga ini seperti apa sih Gus Miftah itu, Mas? Ya dia orangnya pendiam. Dia nggak terlalu banyak ngomong, ya kan. Terus kalau orangnya baik sih. Kalau orangnya menurut saya baik. Dia orangnya nggak ison lah kayak cara orang Jawa kan. Orangnya nggak bisaan, ya kan. Maksudnya nggak bisaan itu kalau ngelihat orang susah itu dia itu gampang kesentuh gitu loh. Gitu. Nah, tapi kalau untuk masalah mengenai keluarga yang susah atau yang mana itu saya no komen, ya kan. Karena itu privasi keluarga saya kan, gitu. Kalau saya menceritakan keluarga saya, ya memang seperti itu keadaannya, itu fakta, ya kan. Saya sendiri, kakak saya yang di Palembang, yang di Jawa itu memang ya susah gitu loh. Istilahnya kalau soal hubungan kita dalam keluarga itu privasi saya kan, itu kan pribadi keluarga saya nggak mau ceritakan hal itu kan gitu. Tapi kalau untuk orangnya mengenai Gus Miftah itu orangnya, dia orangnya baik sih, dia baik orangnya, dia nggak aneh-aneh, ya kan. Dia dari kecil aja merokok aja enggak loh, Mas. Ya merokok enggak, apalagi minuman keras, belas. Dia nggak kenal dunia seperti itu. Walaupun dia sekarang ini ya, mempunyai gelar presiden para pendosa, ya kan. Dia ngajinya di pos-pos kafe, di tempat klub alam, dia dari tempat pelacuran, dia memang nggak sama sekali nggak terpengaruh akan hal itu. Cuman kalau untuk dianya pribadi, memang real gitu loh. Real, dia itu membawa dari tempat gelap menuju ke terang itu memang real gitu loh. Membawa orang-orang yang istilahnya ahli-ahli maksiat, ya toh, ingin bertemu dengan, ingin bermesraan dengan Tuhannya, itu memang dia lah istilahnya. Memang nggak salah lah kalau istilahnya para pendosa itu ingin lari ke dia untuk mendekatkan diri pada Tuhannya lah, itu memang benar. Cuman istilahnya ya seperti itulah. Kalau beliaunya ini orangnya sosial banget sih sebetulnya dengan umat lah, dengan masyarakat. Dia orangnya nggak bisaan dan senang berbagi, ya kan. Dia orangnya sangat luar biasa lah kalau soal itu. Tapi kalau mengenal dalam arti ini kan di sisi ini mohon maaf, Mas. Ya. Jadi keluarga kandung ini kan masih banyak sih yang, jadi kapan sih terakhir berkumpul satu keluarga ini, Mas? Oh jarang, Mas, bahkan lama banget. Udah lama banget ya? Lama banget. Dulu Gus Miftah itu sebelum punya pondok sendiri, sebelum punya rumah ataupun pondok sendiri, dia masih sering pulang, tiap lebaran pulang dia. Dari 8 tahun yang lalu, ulang tahunnya pondok itu, miladnya pondok itu sudah menilai angka yang ke-8. Kemarin itu yang ke-8, itu yang mau ke-9. Udah hampir 9 tahun ini dia lebaran nggak pulang semenjak dia punya pondok sendiri. Ya maklum lah, mungkin kan di sana banyak santrinya yang silaturahmi, bahkan kemarin ini malah COVID, 2 lebaran ini kan, jadi nggak boleh kemana-mana. Ada nggak sih, Mas, dari pihak keluarga ya, saudara kandungnya yang diajak ke Jawa? Nggak ada ya. Cuman saya kemarin, ya saya yang minta sih, saya minta, saya kepengen di Jawa kan gitu. Saya kepengen di Jawa, ya waktu itu saya masih sendiri sih, jadi akhirnya terus saya suruh ke Jawa, dan di sana saya diikutkan temennya kerja di salah satu perusahaan
proyek salah satu kontraktor, anak buahnya beliau, santrinya beliau, pengikutnya beliau. Terus akhirnya saya sana cuma setahun setengah kayaknya. Kalau dari cerita ini Mas, anak pertama itu sekarang kerja apa sih Mas? Tani, buruh. Kakaknya itu ya? Iya, yang ada di Palembang sana. Ah. Kalau yang di Palembang sana kehidupannya sangat minim Mas istilahnya. Sangat minim istilahnya, makan aja dikasih orang. Itu kakak kandung Gus Miftah. Iya, yang pertama. Ya gimana nggak? Maksudnya gini loh Mas. Mau makan aja istilahnya nyari sehari, itu dimakan sehari itu aja udah syukur gitu loh. Itu yang di Palembang sana, itu kakak saya yang pertama. Ya alhamdulillah sih dia adalah santri-santri TPA yang ngaji ke beliau.